kebijakannya itu memuat sejumlah aspek yang berkaitan dengan aksesibilitas teman-teman difabel, dan itulah kemudian pentingnya pelibatan. Ketika misalnya ada sebuah kebijakan yang ingin digodok, kita dari komunitas difabel, organisasi difabel siap untuk terlibat. Salah satu yang diperhatikan memang salah satunya adalah fitur aksesibilitas. Teman bus ini aksesibel dan ramah untuk teman-teman difabel. Saya pernah coba duduk di priority seat, di kursi prioritas itu memang kedengaran kalau di situ. Tapi kemarin waktu saya coba di belakang-belakang dan itu sama sekali tidak kedengaran. Akan tidak ketahuan oleh kita. Dan sebenarnya perlu kusampaikan juga bahwa sebenarnya audio-audio itu bukan hanya bermanfaat loh untuk kawan-kawan difabel, tetapi orang-orang yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Rakyat News. Kali ini kita akan berdiskusi bersama sahabat kita, teman kita Nur Syarif Ramadan. Untuk mengenal lebih jauh, kita sambut bro kita Syarif ya. Betul, Bro Syarif. betul. Selamat datang di podcast Rakyat News. Terima kasih juga sudah diundang ke sini. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat, senang, bahagia selalu. Alhamdulillah. Semoga senantiasa sehat. Kalau boleh tahu Pak Syarif ini kesibukannya saat ini apa ya? Jadi saya merupakan seorang disabilitas atau difabel. Saya seorang low vision. Jadi untuk mata kanan saya ini tidak bisa melihat sama sekali. Tapi kalau untuk mata kiri mungkin bisa melihat dengan jarak sangat terbatas, kurang dari 1 meter lah. Saat ini saya sebagai ketua organisasi difabel di Makassar, namanya PERDIK atau Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan. Itu organisasi yang konsen pada isu pemberdayaan dan advokasi hak-hak difabel. Dan selain itu juga di ranah nasional, saya sebagai ketua eksekutif nasional Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif atau Formasi Disabilitas. Jadi itu semacam jaringan organisasi disabilitas nasional yang anggotanya tersebar di 30 provinsi. Wah, luar biasa kan ternyata. Forum-forum disabilitas banyak juga ya? Ada banyak sekali, dan itu belum semua juga kita bergabung dengan kita, jadi masih sangat banyak. Di Sulawesi Selatan saja ada puluhan ya. Berarti kesibukan Bro Syarif ini sangat luar biasa. Saya tertarik dengan kehadiran Bro Syarif ini di kegiatan UKPEC Indonesia waktu di pengalaman pengguna atau user experience waktu naik teman bus. Oh ya. Iya. Kalau boleh tahu kenapa sih tertarik dengan program kemarin itu pengalaman menggunakan teman bus itu? Iya. Apa sih yang membuat PERDIK ini tertarik mengikutinya? Jadi isu transportasi itu menjadi sesuatu hal yang krusial juga bagi teman-teman difabel ya. Karena sehari-hari kita juga keluar kemana-mana beraktivitas, dan salah satu yang paling dibutuhkan adalah bagaimana transportasi itu dapat kita akses. Yeah. Nah, kebetulan salah satu program yang belakangan ini muncul diperkenalkan adalah teman bus itu, dan sudah disampaikan bahwa teman bus ini aksesibel dan ramah untuk teman-teman difabel. Makanya kemudian kami tertarik untuk mencoba ya, bagaimana waktu itu saya membawa beberapa orang kawan ya untuk menguji aksesibilitas, artinya audit aksesibilitas teman bus khususnya untuk teman-teman difabel netra. Nah, makanya saya tertarik untuk datang, untuk memperlihatkan juga kepada orang bahwa kita butuh loh transportasi ini, dan itu sangat penting sekali dalam menunjang aktivitas sehari-hari kita. Iya. Nah, itu kan kemarin mulai naik di Penaklukan ya. Penaklukan sampai ke Unhas, kemudian balik. Kira-kira kalau boleh tahu, bagaimana tanggapan Bro Syarif terkait dengan transportasi umum, khususnya di Kota Makassar, teman bus ini, apa sih menjadi catatan pengalamannya ini, apa saja didapat?
Jadi kalau untuk transportasi di Makassar itu hampir sebagian besar saya pernah coba PT-PT paling sering. Pernah ya? Ya sering sekali PT-PT karena dari masa sekolah sampai kuliah saya bergantung sebelum adanya transportasi online yang belakangan muncul itu PT-PT, bahkan sampai sekarang saya masih pakai sampai ke kampung Kebun Tenumpo masih ada. Berarti dari Makassar Kebun Tenumpo ada PT-PT. Iya, sebagian kebanyakan seperti itu. Kemudian yang teman bus ini Ya. menjadi salah satu platform baru kan, transportasi yang baru yang memiliki beberapa rute. Jadi saya tertarik untuk mencoba itu meskipun sebenarnya saya sudah pernah beberapa kali coba untuk rute dari Mall Panakukang ke bandara. Kalau pengalaman yang kemarin sebenarnya catatan positifnya ini teman bus itu di dalam beberapa hal cukup aksesibel ya karena ada pertama mungkin ini drivernya itu sedikit sudah memiliki kesadaran bagaimana kalau ketika misalnya melihat kelompok rentan yang ingin menguji maka dia akan memberikan arahan untuk naik ke atas bus. Kemudian dalam sepanjang perjalanan itu ada audio yang menginformasikan kepada kita halte yang kita lewati itu apa saja dan nanti pemberhentian selanjutnya itu halte apa saja. Sayangnya memang pada saat kemarin kita uji coba suara volume audionya itu tidak terlalu besar. Jadi biasanya waktu itu kita kasih tahu lagi ininya drivernya supaya volumenya diperbesar ya. Saya pernah coba duduk di priority seat di kursi prioritas itu memang kedengaran kalau di situ, tapi kemarin waktu saya coba di belakang-belakang dan itu sama sekali tidak kedengaran. Jadi kalau itu tidak dinaikkan volumenya itu akan tidak ketahuan oleh kita. Dan sebenarnya perlu kusampaikan juga bahwa sebenarnya audio itu bukan hanya bermanfaat loh untuk kawan-kawan difabel, tetapi orang-orang yang lain juga. Misalnya ada orang yang baru naik teman bus dan bingung ini kita sudah di mana, itu dia akan tahu. Ataupun mungkin lansia ada yang naik teman bus juga akan tahu lokasi kita sekarang di mana dan pemberhentian selanjutnya itu di mana. Jadi seperti itu. Jadi memang langsung ya experience pengalaman langsung. Kemudian catatan penting harapannya teman bus karena kan Bro Sarip ini mungkin ya, saya dapat info bahwa Bro Sarip juga pernah ke beberapa negara, termasuk New Zealand, kemudian Amerika juga ya. Dan itu saja beberapa negara itu mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menurut Bro Sarip berguna tidak misalnya kita bawa ke Makassar. Kita tidak membandingkan pasti jauh. Saja. Tapi pengalaman itu mungkin bisa jadi pengalaman kita untuk di Makassar. Plus minusnya tentu saja ada. Jadi kemarin di Selandia Baru itu hampir tiap hari saya menggunakan bus juga dalam perjalanan dari rumah ke kampus karena waktu itu saya kuliah singkat selama 6 bulan di Auckland, bukan ibu kota sih, tapi di bagian utaranya New Zealand. Berarti di sana ada PT-PT di? Tidak ada. Tidak ada PT-PT di sana. Jadi di transportasi yang sering sekali kita gunakan itu adalah bus, salah satunya bus dan juga kereta listrik. Yang membedakan tentu saja model busnya itu kalau di New Zealand lebih besar sampai 2 tingkat. Dan salah satu yang diperhatikan memang salah satunya adalah fitur aksesibilitas. Jadi semua bus-bus yang dibuat di sana itu dibuat seramah mungkin, artinya teman-teman difabel yang dengan berbagai macam keberagaman itu ada, misalnya yang pengguna kursi roda itu naik bus apapun mereka ada fasilitasnya. Jadi ada semacam bidang miring yang memungkinkan seorang pengguna kursi roda untuk naik dari halte atau dari pedestrian ke atas bus. Jadi itu akan sewaktu-waktu bisa dikeluarkan apabila ada pengguna kursi roda. Kemudian di sebagian bus di New Zealand dan di Australia kemarin di Sydney itu ada tombol di setiap tempat duduk. Sydney ya. Ya, Sydney dan Auckland itu ada tombol stop. Jadi kalau kita mau turun misalnya, kita bisa menekan tombol itu.
Jadi ketika tombol itu ditekan, maka akan terinformasikan ke driver di depan bahwa ada penumpangnya akan turun. Kalau di sini kan dulu kita bilang kiri, kalau di PT-PT. Kalau yang belum, yang positifnya juga kita teman bus itu audio yang saya sebutkan tadi, di sana ternyata tidak semuanya ada. Jadi hanya terbatas bus-bus yang punya informasi audio. Sementara teman bus hampir semuanya kemarin ada. Oke, ya. Jadi tadi kan sudah luar biasa pengalamannya Bro Sarif di New Zealand dan beberapa negara juga yang tadi. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana sih keamanannya terkait dengan perempuan di antara menggunakan transportasi umum ini? Kalau transportasi yang saat ini mulai dibangun, salah satu aspek yang saya rasa cukup diperhatikan juga adalah aspek keamanan dan kenyamanan itu ya. Salah satu faktor mungkin yang bisa digunakan untuk mengukur itu, kita punya platform untuk melapor apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kita dapatkan di atas ketika menggunakan teman bus itu. Oh, iya. Jadi ada semacam fitur sosial media yang bisa digunakan untuk melapor, dan juga aplikasi teman bus itu sendiri. Itu ada fitur di situ untuk melapor. Di sisi lain juga hampir saya perhatikan kemarin sebagian besar sisinya itu bus itu kaca ya yang tembus pandan yang bisa dilihat dari luar. Nah, itu juga menjadi salah satu hal yang mungkin didesain seperti itu agar hal-hal kriminal yang mungkin bisa terjadi itu bisa diminimalisir kejadiannya karena bisa terpantau dari luar. Nah, seperti itu. Selain itu Kak, kalau pengalaman naik teman bus ini, kalau penggunanya ingin menggunakan kursi roda, gimana fasilitas untuk registrasi yang menggunakan kursi roda? Nah, ini dia mungkin yang menjadi catatan. Sayang sekali karena tidak semua bus itu didesain bisa digunakan oleh pengguna kursi roda. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi catatan penting apabila sebenarnya ketika kita ingin membangun sesuatu, baik itu sarana transportasi ataupun bangunan publik, fasilitas publik yang mau dibuat ramah, menjadikan disabilitas sebagai standar itu sangat positif karena ketika disabilitas sudah bisa menggunakan itu, secara otomatis kelompok-kelompok rentan yang lain juga pasti bisa menggunakan itu. Karena standarnya disabilitas. Itu standar yang paling memungkinkan digunakan untuk dapat mengakomodasi semua kalangan. Ya, jadi saya selalu menyampaikan itu, dan kemarin sih waktu launching teman bus ini kelompok disabilitas diundang termasuk teman-teman pengguna kursi roda. Tapi memang itu sudah di disclaimer di awal bahwa tidak semua busnya itu bisa digunakan oleh kursi roda. Hanya ada beberapa yang luar punya biasa fasilitas. Ya kan dengan pengalamannya juga. Iya. Nah, Bro Sarif ini sudah naik teman bus. Kita tadi sudah tanya soal pengalamannya di luar, khususnya di New Zealand. Nah, yang saya ingin tanyakan harapannya ke depan tentang transportasi di Makassar, khususnya di teman bus apa saja? Ya, semoga nanti ada ruang-ruang untuk berdiskusi dengan pengelola, karena ada beberapa hal yang menurutku sudah cukup baik, tapi ada beberapa juga catatan-catatan di mana penting sekali memperkenalkan kepada driver terkait dengan etika berinteraksi dengan disabilitas, bagaimana kemudian beberapa fitur-fitur yang sebenarnya sudah bagus itu di teman bus bisa dimaksimalkan, kayak volume audio arahan itu ya yang menginformasikan kita di mana, itu kan biasanya oleh drivernya dikecilkan volumenya, padahal itu sudah didesain, sudah dibuat supaya bisa digunakan oleh teman-teman difabel. Itu sebaiknya supaya volumenya tetap dibesarkan saja biar semua orang bisa tahu. Semoga di podcast ini Pak Kadis Dinas Perhubungan Provinsi juga dengar. Ini Pak sudah ada masukannya Kak Sarif terkait dengan teman bus untuk lebih baik. Tentunya kita berharap bahwa transportasi khususnya teman bus kita support dengan baik, karena transportasi ini menjadi salah satu kunci kota masa depan. Nah, terakhir mungkin untuk Kak Sarif,
apa sih pesan yang ingin disampaikan terkait dengan transportasi kepada pemerintah? Apa-apa yang ingin disampaikan, silakan. Pertama, lebih aware seperti yang saya sampaikan di awal ketika ingin menciptakan salah satu moda transportasi menggunakan perspektif disabilitas di dalam mendesain itu supaya bisa diakses oleh semua. Kemudian yang terpenting juga kita perlu tahu nih halte-halte yang bisa yang menjadi tempat pemberhentian ataupun pengambilan penumpang dari bus-bus itu apa tandanya, karena selama ini kita tidak tahu kalau misalnya ternyata di sini tempatnya untuk mengambil penumpang itu di mana saja. Kemudian dari sisi aksesibilitas aplikasi teman bus ada aplikasinya. Itu kalau saya nilai 60-70% aksesibel. Ada beberapa aspek yang mungkin akan bisa terselesaikan kalau kita duduk bareng untuk mendiskusikan itu. Kemudian juga yang terakhir butuh SOP internal untuk pengelola atau driver teman bus terkait dengan bagaimana etika berinteraksi, bagaimana ketika dia mendapatkan penumpang difabel. Yeah. Jadi aspek-aspek itu yang menurutku sangat penting untuk jadi perhatian nantinya supaya ini bisa lebih banyak lagi manfaatnya, apalagi jargonnya kita sekarang menuju kota inklusi. Ya, kota inklusi itu artinya ramah untuk semua kalangan termasuk difabel. Berarti difabel juga menjadi salah satu indikator ya transportasi terkait dengan kota kota masa depan. Betul sekali. Dan harapan untuk transportasi ke depan, apa yang diharapkan untuk Prosarip ini? Apa harapan-harapan yang krusial yang saat ini yang paling penting mungkin apa saja, mungkin dari segi kebijakan apa semua yang harus tentu kebijakannya itu memuat sejumlah aspek yang berkaitan dengan aksesibilitas teman-teman difabel dan itulah kemudian pentingnya pelibatan. Ketika misalnya ada sebuah kebijakan yang ingin digodok, kita dari komunitas difabel, organisasi difabel siap untuk terlibat. Dan yang paling penting adalah yang paling tahu tentang kita tentu kita, karena kita yang merasakan itu, nothing about us without us. Kemudian dari sesi rutenya juga berharap ini mungkin bisa diatur ya supaya rute-rute yang dilewati oleh teman bus ini bisa jauh lebih banyak, dan yang terpenting menjadi wilayah yang mayoritas menjadi lokasi yang digunakan oleh teman-teman difabel. Makanya sekali lagi lewat diskusi saya yakin bahwa hal-hal seperti ini bisa tersuarakan, bisa kita sampaikan. Berarti kita juga berterima kasih kepada UKPED yang telah memfasilitasi teman-teman pengalamannya dikasih ruang untuk merasakan. Dan saya juga ingin sampaikan pemirsa Rakyat News bahwa podcast ini difasilitasi UKPED dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional dan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan 2023. Terima kasih banyak Bro Sarif hadir. Semoga dengan diskusi-diskusi produktif ini menjadi salah satu bagian dalam bagaimana kita menuju kota masa depan. Siap. Tentunya dengan memperbaiki dan mulai kita membangun transportasi untuk kota masa depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.